Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kami akan menjelaskan mengenai ragam corak keberagaman umat Islam di Indonesia. Yang pertama, Ahlussunnah wal Jamaah. Definisi Ahlussunnah wal Jamaah secara umum adalah suatu kelompok atau golongan yang senantiasa komitmen mengikuti sunnah Nabi SAW dan thoriqoh para sahabatnya dalam hal akidah, amaliyah, fisik atau fikih, dan hakikat atau tasawuf dan akhlak. Sedangkan definisi Ahlussunnah wal Jamaah secara khusus adalah golongan yang mempunyai i'tikad atau keyakinan yang searah dengan keyakinan Jamaah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Yang kedua, Syiah. Menurut terminologi, kata Syiah tertuju kepada satu sekte atau firqah yang mengaku sebagai pengikut dan pendukung setia Ali bin Abi Thalib dan keturunannya, sehingga menjadi nama yang khusus bagi mereka. Syiah adalah sekelompok orang yang menganggap pengganti Nabi SAW yang merupakan hak istimewa keluarga Nabi. Dalam hal ini, Ali radhiyallahu an dan keturunannya. Yang ketiga, Sunda Wiwitan. Sunda Wiwitan adalah kepercayaan pemujaan terhadap kekuatan alam dan arwah leluhur, atau yang dikenal dengan animisme dan dinamisme yang dianut oleh masyarakat tradisional Sunda. Penganut ajaran ini dapat ditemukan di beberapa desa di Provinsi Banten dan Jawa Barat. Yang keempat, Kejawen. Aliran Islam Kejawen mengenal tirokat, yang kadang dianggap kontroversial oleh kalangan tertentu. Tirokat tersebut bisa berupa bacaan doa, wirid tertentu, mantra, pantangan, puasa, atau penggabungan dari kelima unsur tersebut. Biasanya beratnya tirokat sesuai dengan tingkat kesaktian suatu ilmu. Yang selanjutnya, kaum adat. Kaum adat merupakan sebutan yang diberikan kepada sekelompok masyarakat pendukung utama nilai-nilai tradisi dan adat istiadat yang diwarisi oleh nenek moyang mereka. Penyebutan kaum adat ini populer di Minangkabau, terutama pada masa Perang Padri. Kemudian, Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama yang artinya kebangkitan ulama atau kebangkitan cendekiawan Islam yang disingkat NU adalah sebuah organisasi Islam besar di Indonesia. Organisasi ini berdiri pada 31 Januari 1926 dan bergerak di bidang pendidikan, sosial, dan ekonomi. Gerakan yang muncul 1908 yang dikenal dengan kebangkitan nasional, semangat kebangkitan terus menyebar setelah rakyat pribumi sadar terhadap penderitaan dan ketertinggalannya dengan bangsa lain. Yang ketujuh, Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah sebuah organisasi Islam yang besar di Indonesia. Nama organisasi ini diambil dari nama Nabi Muhammad SAW, sehingga Muhammadiyah juga dapat dikenal sebagai orang-orang yang mengaku pengikut Nabi Muhammad SAW. Yang kedelapan, Persatuan Islam. Persatuan Islam atau disingkat Persis adalah sebuah organisasi Islam di Indonesia. Persis didirikan pada 12 September 1923 di Bandung oleh sekelompok Islam yang berminat dalam pendidikan dan aktivitas keagamaan. Yang selanjutnya, Ahmadiyah. Ahmadiyah adalah sebuah gerakan keagamaan Islam
yang didirikan oleh Mirza Ghulam Ahmad pada tahun 1889 di negara India. Golongan-golongan Ahmadiyah terdiri menjadi dua. Yang pertama, Ahmadiyah Qadian, yakni suatu kelompok yang mempercayai bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah seorang mujadid dan seorang nabi yang tidak membawa syariat baru. Yang kedua, Ahmadiyah Lahore. Secara umum kelompok ini tidak menganggap Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi, melainkan hanya sekadar mujadid dari ajaran Islam. Selanjutnya, Negara Islam Indonesia yang disingkat dengan NII adalah kelompok Islam di Indonesia yang bertujuan untuk pembentukan negara Islam di Indonesia. Kelompok ini mengaku syariat Islam sebagai sumber hukum yang valid. Gerakan ini telah menghasilkan pecahan maupun cabang yang terbentang dari Jemaah Islamiyah ke kelompok agama non-kekerasan. Kemudian LDII atau Lembaga Dakwah Islam Indonesia yang didirikan pada tanggal 3 Januari 1972 di Surabaya, Jawa Timur dengan nama Yayasan Karyawan Islam atau yang dapat kita sebut YAKARI. Faktor penyebab munculnya corak keberagaman umat Islam di Indonesia. Yang pertama, selalu berusaha mencari titik temu dalam setiap perbedaan yang ada. Dalam bahasa Al-Quran, titik temu ini disilakan dengan kalimatun sawa. Yang dikedepankan adalah sisi persamaannya, bukan fokus pada perbedaan. Yang kedua, mengedepankan toleransi dan tenggang rasa. Saling memahami satu sama lain tanpa terlebih dahulu menghakimi orang lain. Nabi Muhammad SAW sendiri adalah teladan bagi kita sebagaimana yang tercatat dalam sejarah. Yang ketiga, berdialog dengan orang-orang yang berbeda pendapat dengan kita. Dalam hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu bima dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surat An-Nahl ayat 125. Nah pemirsa, itulah materi mengenai ragam corak keberagaman umat Islam di Indonesia. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian, serta mohon maaf bila ada kekurangan dan kehilapan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.